Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Amelia Rahman, kelas 10 IPS 2 dari Sekolah SMA Negeri 22 Makassar. Saya akan membacakan narasi tentang doa Nabi Muhammad SAW di Mekah. Keyakinan Nabi Muhammad SAW mengenai pengutusannya sebagai Rasul Allah menguat ketika beliau bertemu Waraka saat hendak mengelilingi Ka'bah. Waraka meyakinkannya, "Demi Dia yang memegang hidupku, engkau adalah Nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang telah diberikan pada Musa alaihissalam. Engkau pasti didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi. Kalau sampai waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah." Maka dimulailah proses panjang dakwah Rasulullah SAW menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, 13 tahun diantaranya beliau habiskan di kota kelahiran beliau, Mekah. Sedangkan selama 10 tahun sisanya, beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Menurut sejarawan Muslim Arab Ibnu Isa, wafat antara 761 sampai 770 Masehi. Selama 3 tahun pertama, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeru orang-orang yang beliau yakini dapat merahasiakan pesan yang dibawanya. Di antara mereka yang masuk Islam pada periode ini adalah Khadijah, Waraka, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Sa'id bin Haritsah, Sa'id bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang budak termasuk Bilal bin Rabah. Syekh Taufik Kauduri menjelaskan dalam Merki to the World, Sejarah Mekah periode, pendapat populer yang menyebut bahwa mayoritas pemeluk Islam pada periode ini berasal dari kalangan budak dan fakir miskin tidaklah benar. Dari 67 muslim pertama, hanya 13 diantaranya yang berasal dari golongan miskin, non-Arab, dan budak yang dibebaskan, ujarnya. Setelah 3 tahun melalui sebuah wahyu, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syura. Rasulullah SAW mengumpulkan 30 orang kerabatnya di rumah beliau dan menyeru mereka pada Islam. Di sebuah kesempatan yang lain, Rasulullah SAW berdiri di sebuah bukit kecil bernama Syafa dan mengumpulkan orang-orang Quraisy di Mekah. Setelah berkumpul, dari atas bukit yang terletak berdekatan dengan lokasi Ka'bah itu, Rasulullah berkata, "Jika aku mengatakan kepada kalian bahwa sejumlah besar tentara sedang bersembunyi di balik gunung itu dan siap untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Tentu saja, karena kami mempercayaimu. Kami tahu engkau selalu mengatakan yang benar." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Tuhan telah memerintahku untuk mengingatkan kalian, orang-orangku, bahwa kalian harus menyembah satu Tuhan. Jika kalian tidak melakukannya, kalian akan mengundang amarahnya, dan aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk menolongku. Meskipun kalian adalah orang-orang dari kaumku sendiri." Seruan terbuka tersebut segera memicu respon para pemimpin Quraisy. Penentangan mereka terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW berlangsung hingga bertahun-tahun setelahnya. Syekh Taufik mengatakan, alasan utama pemimpin Quraisy menentang Rasulullah SAW dan menghalang-halangi dakwah Islam adalah faktor ekonomi. Syekh Taufik menjelaskan, pada masa tersebut Mekah telah menjadi pusat peribadatan. Hal itu dikarenakan Ka'bah menjadi tempat bagi berhala-berhala milik berbagai suku dan kaum. Para pemimpin Quraisy khawatir suku-suku dan kaum-kaum tersebut berhenti mengunjungi berhala-berhala mereka di Mekah jika konsep ketuhanan yang esa diterima oleh masyarakat Arab. Selanjutnya, keadaan pada masyarakat Arab zaman jahiliyah. Aturan politik, sosial, dan budaya di
disusun oleh orang-orang dari masa sebelumnya telah menjadi rusak dan hancur di Arab pada masa jahiliyah. Tatanan sosial dan keagamaan yang diatur oleh agama Yahudi, Kristen, dan Zoroastrianisme telah menjadi korup. Orang-orang pada masa itu sudah melupakan gagasan utama dari agama mereka. Moralitas telah jatuh di titik paling rendah. Pengrusakan, perang antar suku, penganiayaan, kesaliman, anarkisme, dan hal-hal buruk lainnya terjadi di dunia. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya marak dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliyah, melainkan juga dilakukan sebagian besar peradaban dunia pada masa itu. Tidak ada yang menghargai hak-hak asasi manusia. Orang kaya menindas yang miskin dan mereka menciptakan aturan apapun yang mereka inginkan. Masyarakat di dunia pada saat itu berbagi menjadi kelas penguasa dan kelas budak. Anarki terbesar terjadi dalam kehidupan sosial orang-orang Arab sebelum Islam muncul. Tidak ada moralitas yang ideal ataupun aturan dalam masyarakat. Korupsi, kepercayaan pada tahayul, kebebasan yang tak terkendali, dan pemuasan terhadap kenikmatan duniawi menjadi hal yang umum rahib-rahib mereka. Bahkan meskipun hal itu bertentangan dengan kitab suci mereka, selain orang-orang Yahudi dan Kristen, masyarakat Arab pada masa itu mengikuti agama paling primitif. Mereka adalah penyembah berhala, memuja banyak dewa dan dewi. Dalam bidang ekonomi, kebanyakan masyarakat di zaman itu adalah pedagang. Mereka menjual barang-barang seperti pakaian, kain, kurma, buah-buahan, khamar atau minuman keras, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat pra-Islam masih dalam primitif dalam mengolah tanah. Hal ini dikarenakan tanah di daratan Arab bersifat tandus. Hanya sedikit kebun-kebun yang ditumbuhi tanaman-tanaman, komoditi untuk diperjualkan di negara ini. Dan tanaman yang paling sering ditanam untuk diperjualbelikan adalah pohon-pohon kurma. Demikianlah kenyataan tentang masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu masa-masa sebelum Islam muncul. Ini adalah masa di mana kejahatan dan kekacauan merajalela, sebuah zaman di mana yang kuat menindas yang lemah dan wanita dianggap sebuah pemuas hawa nafsu bagi laki-laki. Setelah Islam yang dibawa Nabi Muhammad muncul, semua itu perlahan-lahan berubah. Islam telah mereformasi setiap tatanan sosial. Islam menghapuskan perbudakan secara perlahan-lahan, mengangkat derajat wanita, dan memperbaiki struktur-struktur sosial yang telah rusak. Selanjutnya, diangkatnya Muhammad menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada edisi lalu, telah dipaparkan bahwa para ahli kitab sudah mengetahui akan kedatangan seorang rasul. Mereka mengetahui nama dan sifatnya. Akan tetapi, karena faktor kesombongan dan kecongkakan, saat rasul yang ditunggu-tunggu ini telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan ternyata bukan dari golongan mereka, serta-merta mereka mengingkarinya. Di antara peristiwa menakjubkan menjelang kenabian, yaitu adanya sebuah batu yang mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini diceritakan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada sebuah batu di daerah Mekah yang dia itu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Aku sungguh mengetahuinya sekarang." Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa turunnya wahyu. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa menjelang kenabian dan saat wahyu pertama diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ia radhiyallahu anhu mengatakan peristiwa yang mengawali turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak memimpikan sesuatu kecuali selanjutnya
Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya, namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Al-Alaq surat 96 ayat 1-5, yang mempunyai arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara menulis dan membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq surat 96 ayat 1-5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang ia lahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Yang kedua, akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik atau ideal. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk yang lainnya ditinggalkan. Selain karena pribadi ia dengan akhlaknya yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu,
Damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 40 sampai. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan di Mekah dalam mendakwakan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal. Rasulullah SAW tidak serta-merta melakukannya dengan tergesa-gesa. Ia mengerti benar bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang dengan kemaksiatan dan praktik-praktik kemungkaran. Mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, bukanlah perkara mudah. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam, ditambah lagi dengan pengaruh agama Nasrani dan Yahudi yang sudah dikenal lama, bahkan sudah banyak penganutnya. Ada dua tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan dakwah secara terang-terangan kepada halayak ramai. Pertama, dakwah secara rahasia atau diam-diam, agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan ketaguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah sahabat Rasulullah SAW, Darul Arqam, dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Safa dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami." Ia lalu berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksaan yang pedih." Ia menambahkan, "Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingati mereka tentang bahaya yang akan datang." Seiring dengan itu, turun pula wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah SAW melakukannya secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Quran Surah Al-Hijr surat 15. Selanjutnya, reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Reaksi kaum Quraisy terhadap gerakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW begitu cepat berkembang, dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan para pemimpin dan pembesar Quraisy. Mereka takut bahwa kedudukan mereka yang semula begitu dihormati dan berkuasa akan menjadi tersaingi dengan kekuatan Islam. Menurut pendapat mereka, tunduk kepada Rasulullah SAW berarti sama dengan tunduk dan menyerahkan kepemimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad, yaitu Bani Abdul Muthalib. Di antara reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Kaum Quraisy marah karena menganggap bahwa ajaran yang disampaikan
Abi Muhammad SAW menghina Tuhan berhala mereka. Kaum Quraisy memaksa budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama berhala. Apabila menolak, maka mereka disiksa hingga mereka menyerah atau sekarat, dan memengaruhi aman Rasulullah, Abu Halib. Beberapa tokoh Quraisy menemui Abu Halib dan meminta agar Muhammad menghentikan kegiatannya dalam menyiarkan Islam. Akan tetapi Muhammad SAW menolak dan dengan tegas berkata kepada pamannya, "Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan pekerjaan ini, menyeru kepada agama Allah sehingga ia tersiar di muka bumi ini, atau aku akan binasakan karenanya, tetapi aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Penganiayaan dan hijrah ke Abysia, kaum Quraisy melancarkan gangguan dan penghinaan kepada Rasulullah SAW serta menyiksa hingga keluar batas kemanusiaan terhadap pengikut beliau. Akhirnya Muhammad SAW menganjurkan agar mereka hijrah ke Abysinia yang masyarakatnya banyak menganut Kristen. Raja Abysia pada saat itu bernama Ajasia dan dikenal sangat adil. Selanjutnya, hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW antara lain: pertama, dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang kedua, persatuan dan saling menghormati antar agama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalani hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia. Yang keenam, kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Yang kedelapan, terciptanya hubungan yang kondusif. Demikianlah narasi tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.